Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Sofa Dermawati, biasa dipanggil Cindy. Saya dari kelas IKSA dengan NIM 20102050003. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai Undang-Undang tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2017. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Soleha SOSI MSI sebagai dosen pengampu dalam mata kuliah Perundang-undangan Sosial yang telah memberikan arahan pada tugas ini. Untuk mendapatkan informasi lebih dalam mengenai Undang-Undang tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2017, saya melakukan kunjungan ke Dinas Sosial Kabupaten Sleman pada 14 April tahun 2022. Dinas Sosial Kabupaten Sleman berjarak 12 km dari tempat saya tinggal. Oh iya, sebelumnya saya tinggal di JPPI Minhajul Muslim Yogyakarta, dekat dengan kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saya membutuhkan waktu kurang lebih setengah jam untuk bisa sampai ke sana. Di Dinas Sosial Sleman, saya bertemu dengan salah satu staf perempuan yang menjelaskan berbagai informasi kepada saya. Saya mewawancarai salah satu staf perempuan tersebut selama kurang lebih setengah jam. Poin-poin penting yang saya dapatkan akan saya jelaskan pada video ini. Undang-Undang tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2017 resmi disahkan pada tanggal 22 Mei tahun 2017. Adapun istilah-istilah penting yang ada pada undang-undang tersebut yaitu pertama adalah kekerasan. Kekerasan memiliki arti bahwa setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Jadi, kekerasan adalah salah satu perilaku yang menyimpang dan wajib untuk dihindari. Yang kedua yaitu tentang pelindungan perempuan. Pelindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender. Kemudian yang ketiga tentang pelindungan anak. Pelindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-undang tersebut merupakan upaya yang bagus karena angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia terus mengalami kenaikan pada setiap tahunnya. Data kasus kekerasan pada perempuan di Indonesia pada tahun 2020 terdapat 10.247 kasus, sedangkan data tahun 2021 terdapat 10.368 kasus. Kemudian, data kekerasan pada anak di Indonesia pada tahun 2019 terdapat 11.057 kasus. Pada tahun 2020 terdapat 11.278 kasus dan pada tahun 2021 terdapat 14.517 kasus.
data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut sangat memprihatinkan dan harus segera ditangani dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sleman juga sangat tinggi. Tahun 2017 terdapat 298 kasus dan meningkat 3 kasus pada tahun 2018 yaitu 300 kasus. Tahun 2019 terdapat 19 kasus kekerasan terhadap perempuan difabel dan tahun 2020 terdapat 302 perempuan yang mengalami tindak kekerasan. Oleh karena itu, pembentukan Undang-Undang tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2017 berfungsi untuk menekan angka kekerasan di daerah Kabupaten Sleman yang terus tinggi, meskipun dirasa penerapannya masih belum efektif. Undang-Undang tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2017 sendiri terdiri dari 10 bab dan 30 pasal. Setiap bab dan pasalnya menjelaskan tentang upaya untuk melindungi perempuan dan anak korban kekerasan. Undang-Undang tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2017 telah melewati proses pembentukan yang terstruktur karena merupakan peraturan daerah kabupaten. Peraturan daerah kabupaten merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh DPRD kabupaten atau kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. Urutan dari proses pembentukan peraturan daerah sendiri yaitu: pertama, penyusunan rancangan perda kabupaten atau kota dapat berasal dari DPRD kabupaten atau kota atau bupati atau wali kota. Yang kedua, pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah. Rancangan perda yang berasal dari DPRD dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi. Kemudian yang ketiga, rancangan yang berasal dari bupati atau wali kota dikoordinasikan oleh Biro Hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Yang keempat yaitu pembahasan rancangan perda kabupaten atau kota dilakukan oleh DPRD kabupaten atau kota bersama bupati atau wali kota. Yang kelima, rancangan perda kabupaten atau kota yang telah disetujui bersama DPRD dan bupati atau wali kota selanjutnya ditetapkan oleh bupati atau wali kota sebagai perda kabupaten atau kota. Peraturan perundang-undangan Kabupaten Sleman sendiri tercantum dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2011 yang terdiri dari 5 bab dan 14 pasal. Pemerintah Kabupaten Sleman melakukan beberapa bentuk upaya untuk merealisasikan Undang-Undang tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Nomor 2 Tahun 2017 guna menekan kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak sebagai korban rawan tindak kekerasan. Beberapa bentuk contohnya yaitu sebagai berikut. Pertama yaitu Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan pelatihan dan sosialisasi tentang sistem perlindungan anak pada 16-17 Desember tahun 2019. Pengadaan pelatihan dan sosialisasi tersebut bertujuan untuk menjadikan Sleman sebagai Kabupaten Layak Anak atau KLA. Beberapa tokoh pejabat yang menghadiri kegiatan pelatihan dan sosialisasi tersebut yaitu seperti OPD lintas sektor, perwakilan-perwakilan kejaksaan, Bapas DIY, Kemenak, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu mengadakan pertemuan dan pelatihan Sekretariat Forum Korban Kekerasan atau FPKK yang berada di UPTD PPA Kabupaten Sleman pada tanggal 24 Februari 2020. Pelatihan dan pertemuan tersebut rutin dilakukan oleh Sekretariat Forum Korban Kekerasan sebanyak 2 kali dalam setahun. Forum penanganan korban kekerasan tingkat kabupaten maupun kecamatan sendiri sudah ada semenjak tahun 2011 dan terbilang cukup aktif karena rutin menggelar berbagai kegiatan. Pelaksanaan forum penanganan korban kekerasan tersebut merupakan salah satu upaya dari pemerintah Kabupaten Sleman untuk melakukan kegiatan preventif dan kuratif terhadap tindak kekerasan perempuan dan anak yang tergolong sebagai aksi pelanggaran HAM.
Terdapat dua narasumber pada pertemuan dan pelatihan Sekretariat Forum Korban Kekerasan tanggal 24 Februari tahun 2020, yaitu pertama ada Ibu AKP Ani Sulis Syahrini, Eskom, dan Ibu Widaningsi, SKM. Yang ketiga yaitu Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pelindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sleman melakukan sosialisasi tentang sistem pencatatan pelaporan data kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kepala Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Perempuan atau KB PMPP Kabupaten Sleman, yaitu Dr. Nurul Hayah MKes, menyatakan bahwa pelaporan kekerasan perempuan dan anak merupakan suatu hal yang sangat penting demi memperbaiki penyusunan kebijakan Kabupaten Sleman. Kabupaten Sleman juga patut bangga dengan adanya berbagai upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan karena menjadikan Kabupaten Sleman sebagai Kabupaten Layak Anak atau KLA kategori Nindya selama 2 tahun. Adapun beberapa prestasi yang diraih oleh Kabupaten Sleman diantaranya yaitu pertama, penghargaan inovator pengembangan KLA klaster pendidikan, yang kedua, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya, dan yang ketiga, juara 2 nasional kategori Desa Inovasi dari Kemendes PDTT. Adanya berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sleman tersebut harus tetap mendapatkan apresiasi dari kita semua sebagai masyarakat yang tinggal di Kabupaten Sleman. Angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa benar-benar ditekan jika adanya kerjasama yang baik dari berbagai lapisan, baik itu dari pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan undang-undang tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dirasa kurang maksimal di lapangan, mengingat kasus kekerasan di Kabupaten Sleman terus mengalami kenaikan. Menurut saya, Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Sleman sudah menyangkut banyak poin-poin penting sehingga bisa dikatakan sebagai peraturan perundang-undangan yang sempurna untuk diterapkan. Perempuan dan anak korban kekerasan telah mendapatkan perhatian positif dari Kabupaten Sleman melalui dibentuknya undang-undang khusus. Meskipun sudah menyangkut poin-poin penting, tetapi ada beberapa hal yang perlu dikritisi terkait isi undang-undang tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan Kabupaten Sleman nomor 2 tahun 2017 demi kepentingan bersama. Yang pertama yaitu bagian kedua, pelaksanaan paragraf 1 pencegahan kekerasan terhadap perempuan pasal 6 ayat 2 berisi pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan melibatkan A. keluarga, B. masyarakat, C. swasta, D. lembaga masyarakat, E. lembaga sosial, F. lembaga pendidikan. Menurut saya, pencegahan adanya tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak juga harus melibatkan lembaga pemerintahan daerah maupun pusat. Pemerintah perlu untuk mensosialisasikan tentang pentingnya saling menjaga dan menghormati satu sama lain tanpa adanya kekerasan. Jadi, pihak-pihak yang terlibat dalam upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dirasa kurang lengkap jika tidak adanya keterlibatan dari lembaga pemerintahan. Meskipun dalam praktiknya, pemerintah memiliki andil besar dalam merealisasikan Undang-Undang tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Sleman nomor 2 tahun 2017. Oleh karena itu, keandilan pemerintah harus tercantum secara tertulis dan resmi dalam undang-undang tersebut. Kemudian yang kedua yaitu pasal 21 ayat 3 yang berisi pelaksanaan konseling dilakukan oleh konselor dan dapat dilaksanakan secara berjejaring dengan melibatkan pihak terkait. Nah, menurut saya pernyataan tersebut bisa mencakup pekerja sosial yang juga berperan sebagai konselor. Yang ketiga yaitu pasal 22 ayat 1 yang berisi bentuk pelayanan terhadap korban yang diselenggarakan oleh P2TP2A meliputi A. pelayanan medis, B. pelayanan mediko-legal, C. pelayanan psikososial, yang D. pelayanan hukum, E. pelayanan reintegrasi sosial, dan F. pelayanan kemandirian ekonomi.
Nah, menurut saya, poin E penerapannya perlu diberikan pengawasan khusus. Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga atau institusi pengganti atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban. Jadi, misal si anak mendapatkan kekerasan dari orang tuanya, kemudian di akhir tahap penyelesaian lembaga sosial berupaya untuk membangun kembali hubungan anak dan orang tua yang sebelumnya tidak menyatu karena adanya konflik yang mengakibatkan tindak kekerasan. Si anak tersebut perlu mendapatkan pengawasan ketat dari lembaga sosial. Ditakutkan jika si anak kembali kepada kedua orang tuanya, si anak akan mendapatkan perlakuan yang sama. Jadi diperlukan pertimbangan yang matang dan perhatian khusus dalam penerapan pelayanan reintegrasi sosial tersebut. Untuk menambah pengetahuan masyarakat mengenai Undang-Undang tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2017, maka saya melakukan sosialisasi secara offline kepada 5 santriwati JPPI Minhajul Muslim Yogyakarta yang juga sebagai mahasiswa di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Mereka sangat antusias mendengarkan berbagai informasi yang saya jelaskan dan mereka mulai paham serta sadar bahwa setiap manusia perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum, terutama perempuan dan anak yang rawan dari tindak kekerasan. Sekian penjelasan dari saya menyangkut Undang-Undang tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2017. Kurang lebihnya mohon maaf. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.